Jadi kemampuan jaga uang nih sangat penting. Saya selalu bilang kan, bisa akumulasi uang itu belum tentu bisa jaga uang ataupun menumbuhkan uang. Jadi itu kemampuan yang berbeda. Kemudian selanjutnya adalah menjaga hubungan. Ya, orang Chinese yang kaya dan sukses, mereka itu sangat jago banget baca orang. Jadi mungkin karena dia juga sudah sering kali bertemu dengan berbagai macam orang, pernah ditipu, dia bisa baca orang, dia tahu orang ini sukanya apa. Tipe orang yang kayak gini nih kita kalau ngomong mesti basa-basi dulu, ngajak keluar makan dulu, baru di tengah ngomong serius. Tipe orang yang kayak gini nih kita harus langsung straight to the point, nggak bisa basa-basi, dia nggak suka. Jadi mereka itu bisa menjaga hubungan dengan baik. Orang-orang Chinese yang berkarir ataupun berbisnis, mereka sangat paham dengan ini. Apalagi yang di levelnya Kong Lo ya, dia udah pegang jenderal-jenderal di bawahnya, dia bisa jaga jenderalnya dengan baik. Ya kalau misalnya kita baca buku biografi dari beberapa konglomerat di Indonesia, ada tuh yang dia tiap tahun pergi ke luar negeri, dia beliin jam tangan mahal buat dia punya direktur. Ya terus dia anaknya dari direkturnya itu ada yang kuliah di luar negeri, dia bayarin kuliahnya. Dia tahu cara menjaga hubungan supaya si jenderalnya itu nempel sama dia terus. Karena itu kunci di mana dia bisa megang banyak perusahaan sekaligus. Gitu. Jadi memang kemampuan menjaga hubungan ini sangat penting. Kan ada peribahasanya ya, satu musuh itu kebanyakan, 1000 teman itu kurang. Jadi mereka ini berusaha gimana caranya supaya semua orang ini dirangkul. Supaya bareng-bareng. Kenapa? Karena kalau kita teman semakin banyak, peluang yang datang ke dalam hidup kita itu semakin banyak. Karena kita nggak tahu peluang itu bisa datang dari mana aja. Ya kayak misalnya Pak Tahir di buku biografinya dia bilang, oh pertama kali dia ekspor dan berhasil dan profit, itu ternyata ada orang yang dia kenal yang bantu dia ekspor. Nggak harus kenalannya pebisnis. Ya kenalan orang yang berkarir di satu institusi juga sama. Kayak misalnya Philip Knight, perusahaannya hampir bangkrut. Ya dia membangun Nike, hutangnya besar. Ada satu bank tiba-tiba stop, nggak mau kasih dia pinjaman lagi. Fasilitas kreditnya di stop. Itu ada orang yang dia kenal bekerja di institusi keuangan, akhirnya bantu cariin koneksi supaya bisa mendanai perusahaannya. Gitu. Jadi kadang memang konsepnya benar, kita harus ngerangkul semua orang. Ya makanya ada anak muda yang kadang merasa dirinya itu bisa semua sendiri, terus dia jelek-jelekin orang, ya nggak jaga hubungan dengan baik dengan semua pihak. Karena dalam 20-30 tahun ke depan, kita nggak tahu siapa yang bisa membukakan pintu untuk kita. Ya 20 tahun itu waktu yang lama loh, dan mungkin orang-orang yang kita serang sekarang, kita hina sekarang, ya yang dimana kita anggap sebagai musuh, dia itu yang bisa bantu kita nanti 20 tahun lagi. Jadi untuk kamu